Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memberkati kita semua pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini adalah berjalan di dalam iman. Dan iman kita ini akan menjadi tolok ukur dan kunci kemenangan bagi orang Kristen. Oleh karena itu saudara, pada siang hari ini kita mau belajar tentang iman. Karena di dalam dunia itu sebetulnya hanya ada 3 hari, yaitu kemarin, hari ini, dan esok. Ya. Kalau kemarin adalah sebuah cerita, tetapi hari ini adalah hidup, dan esok adalah harapan. Tetapi kita tahu bahwa hari ini ditentukan oleh kemarin, selalu ada kaitannya saudara. Dan hari ini akan menentukan besok. Ya. Dan dikatakan bahwa sukses itu tidak hanya ditentukan oleh hari ini, tetapi oleh hari kemarin dan juga hari ini. Sebagai contoh Bapak Ibu, seorang pemain bulu tangkis kelas dunia, dia tidak bisa ujuk-ujuk jadi juara, tiba-tiba jadi juara. Tetapi pasti ditentukan oleh hari-hari kemarin, di mana dia boleh berlatih. Dia berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga hari ini dia bisa menjadi juara dunia bulu tangkis. Nah, demikian juga di dalam bisnis kita, di dalam studi kita, keberhasilan kita bukan hanya ditentukan hari ini, tetapi oleh hari-hari kemarin, ya. Dan hari ini akan menentukan hari esok. Oleh karena itu, Raja Daud berkata kepada kita semua, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Daud meminta kepada Tuhan untuk mengajari hari-hari sedemikian. Karena dia tahu setiap hari adalah penting bagi kehidupannya. Hari ini akan menentukan besok, kemarin menentukan hari ini dan hari esok, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Raja Daud berkata, "Saya rindu Tuhan mengajari saya menghitung hari, bahwa setiap hari itu penting di dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak menggoreskan kesalahan di dalam kehidupan saya untuk hari ini." Kita percaya Bapak Ibu, ketika kita menggoreskan seperti hukum tabur tuai, ketika kita menggoreskan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita, maka itu akan menentukan hari depan kita. Hari depan kita akan menjadi sukses dan bahagia. Terlebih bila mana kita menggoreskan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, oleh karena itu lukisan kita, lukisan kehidupan kita bisa disempurnakan oleh Tuhan menjadi lukisan yang indah. Terlebih jika kita mengikuti jalannya, kalau kita nurut sama Tuhan, maka lukisan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita akan tergenapi. Dan kita akan melihat betapa indahnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita ya? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Perhatikan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Inilah janji Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus datang di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dia datang dalam hidup kita supaya kita mempunyai kelimpahan. Ini perlu digarisbawahi.
Dan sekalipun untuk itu, supaya kita memiliki hidup kelimpahan, Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Dia rela turun di muka bumi ini supaya kita bisa kaya, hidup di dalam kelimpahan ya. Seperti 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau kita memahami ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita akan berkata bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun dia lakukan untuk kehidupan kita. Apapun dia lakukan supaya kita tidak hidup di dalam penderitaan, tetapi kita boleh menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa bahagia, merasa sejahtera, merasa hidup di dalam kelimpahan, jangan lupakan Tuhan. Ingat bahwa semuanya itu Bapak Ibu dapatkan karena pengorbanan daripada Yesus Kristus. Dan kita akan berbicara tentang definisi kelimpahan. Kelimpahan jangan hanya diukur dari segi materi, dari hal-hal dunia. Jangan terfokus pada apa yang dapat kita lihat dan bersifat duniawi, seperti posisi, kedudukan, kekuasaan, harta, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, mari kita kejar kelimpahan yang memiliki nilai kekekalan. Kita mau mengejar apa yang tidak kelihatan, tetapi mempunyai nilai kekekalan. Seperti buah-buah roh ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari di dalam hidup kita kejar itu semua. Kita kejar dalam arti kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Adakah kita sudah memiliki kasih? Sudahkah di dalam hidup kita itu sukacita? Ya, tidak hanya mengeluh terus-menerus seperti pujian kita tadi ya. Jangan sampai kita tidak memiliki damai sejahtera atau sukacita. Apakah kita sudah sabar Bapak Ibu atau masih sedikit-sedikit marah ya? Atau kita sudah bermurah hati? Apakah kita memiliki kebaikan bagi sesama kita, kesetiaan, kemudian kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kita enggak bisa dari sononya saya diberi karakter seperti ini, emosi saya tinggi, enggak bisa Bapak Ibu. Kita mau belajar bersama dengan Tuhan, kejarlah. Lakukanlah di dalam kehidupanmu, maka engkau akan bisa memiliki buah-buah roh ini. Bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah janjikan ada kelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, terlebih kita tahu bahwa di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan tentang materi saja, tetapi dikatakan bahwa bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ketika kita mengejar ini semua, termasuk buah-buah roh dalam hidup kita, kita akan jadi pengelola yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Pengelola yang baik dan bisa dipercaya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita, kan firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika kita memiliki karakter Kristus, karena kita mengejar kerajaan Allah, maka hidup kita akan diubahkan menjadi seperti Kristus kalau kita melakukan firman Tuhan. Dan saat kita menjadi pengelola yang baik, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka karakter ilahi ada dalam hidup kita dan firman Tuhan katakan semuanya itu. Artinya termasuk berkat-berkat yang kita butuhkan hidup di dunia ini,
materi, posisi, kedudukan, kemuliaan, itu akan Tuhan tambahkan kepadamu. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu. Seringkali manusia mengejar kekayaan, mengejar materi, dan melupakan Tuhannya. Sehingga dia berkata, lah bagaimana? Toko saya laris, hari Minggu itu laris-larisnya, atau rumah makan saya laris-larisnya hari Minggu. Kalau tutup eman-eman, ya dikatakan, bagaimana saya harus ke gereja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah raya pertama jam 7 sampai 9. Kita masih bisa ke gereja kalau kita mau. Tuhan rindu kita itu memprioritaskan kerajaan Allah, mendahulukan kerajaan Allah, dan Tuhan berjanji, maka semuanya itu apa yang Bapak Ibu butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi kemudian Bapak Ibu berkata, ya udah kalau gitu aku tak hanya ke gereja saja, enggak usah kerja. Pasti Tuhan akan cukupkan kebutuhan saya. Bukankah saya mencari kerajaan Allah terus menerus? Tidak Bapak Ibu. Ada firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak bekerja, maka engkau tidak makan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang benar-benar mencari kerajaan Allah, dia tidak akan ngeles memakai alasan ini itu. Tetapi ketika dia benar-benar mencari kerajaan Allah, dia ada di dalam posisi kebenaran. Dia tahu bekerja pun itu melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Dan saat kita benar-benar mencari Tuhan, kita ke gereja hari ini beribadah. Benarkah Bapak Ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan? Atau hanya ritual? Kok minggu enggak ke gereja ya? Rasanya sebagai orang Kristen aneh, makanya kita ke gereja. Atau kalau enggak ke gereja nanti enggak ketemu sama si A, enggak ketemu sama si B, ya. Nanti ditanya, ya makanya absen muka, ya Bapak Ibu, kita datang ke gereja. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan rindu setiap kita yang ke gereja mencari Tuhan. Sudahkah kita ketemu dengan Tuhan di dalam setiap peribadahan kita? Dan Tuhan buktikan ya, Raja Salomo, dia tidak mengejar kekayaan. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 9a ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, Salomo meminta hikmat untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ayat 12a. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan menjawab doa daripada Salomo. Tapi di ayat 13 dikatakan, dan juga apa yang tidak kuminta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya. Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi Tuhan tambahkan. Tuhan berikan kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kalau tidak ada seorang pun seperti Salomo, berarti dia tertinggi. Ini yang diterima oleh Salomo. Dia meminta hikmat, tapi Tuhan perlengkapi dengan kekayaan, Tuhan perlengkapi dengan kemuliaan, bahkan umur yang panjang. Tuhan berikan karena karakter Salomo itu baik di hadapan Tuhan. Salomo bisa dipercaya sebagai pengelola yang baik oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kekayaan kita itu adalah milik Tuhan. Itu hanya titipan, barang sementara. Saat kita meninggal Bapak Ibu, kita tidak akan membawa sepeser pun. Kita tinggal semuanya di muka bumi ini. Oleh karena itu, kejarlah apa yang memiliki nilai kekekalan. Sekarang kita sudah tahu konsep firman Tuhan,
bahwa untuk mendapatkan, carilah, kejarlah dulu kerajaan Allah. Ubahlah karaktermu sehingga engkau menjadi seperti Kristus. Dan percayalah Tuhan akan melimpahkan semuanya. Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Nah, kalau kita tahu tentang ini, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengisi hari ini? Kita mau bergerak di dalam iman atau kita tetap mau berpikir dengan logika kita. Kita berpikir logis, bertindak tepat, tetapi menurut prediksi kita sendiri. Sebagai orang Kristen, kita tahu ada dua jalan yang diperhadapkan pada kita. Satu, jalan Tuhan, yaitu bergerak di dalam iman, berjalan di dalam iman. Atau jalan kita sendiri, kita memakai logika kita memakai sesuatu menurut kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita memilih jalan Tuhan? Maukah kita bergerak di dalam iman? Memang Bapak Ibu, kadang-kadang cara Tuhan menunjukkan jalan kepada kita itu enggak jelas sampai ke ujungnya gitu. Tuhan seringkali memberikan jalan kepada kita itu step by step ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa Mazmur 119 ayat 105 ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa Bapak Ibu? Firman itu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu tahu pelita? Pelita itu nyalanya beda dengan lampu ya. Kalau lampu mungkin satu aja bisa menerangi seluruh ruangan yang ada. Tetapi pelita itu ketika semuanya gelap ya, kita kembali ke gelap ya. Pelita itu hanya kelihatan mungkin sejarak 1 meter yang jelas, lainnya sudah mulai gelap, enggak kelihatan. Artinya apa? Tuhan menunjukkan kepada kita jalannya itu kadang-kadang step by step ya. Bagian per bagian. Sehingga seringkali membuat kita ragu. Benarkah ini jalan yang harus aku lalui Tuhan? Terlebih jalan itu tidak sesuai dengan logika kita ya. Kasihilah musuhmu. Nah, itu kan jalan yang tidak sesuai dengan logika kita. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali firman itu sulit untuk dilogika. Apalagi jalan yang dihadapkan Tuhan itu seperti Sadrah, Meshak, Abednego. Kalau engkau tetap menyembah Tuhan, maka engkau akan masuk dapur perapian. Ketika Sadrah, Meshak, Abednego percaya kepada Tuhan, tetap mengikuti jalan Tuhan, maka risikonya dapur perapian. Siapkah kita? Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, padahal kita tahu di depan kita itu jalannya berdarah-darah Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai, sejahtera dan sukacita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan kita, kalau Tuhan akan memberikan kita hidup kelimpahan, maka kita akan mengikuti jalan Tuhan. Dan ketika kita bergerak mengikuti jalan Tuhan, step by step dibukakan dan kita akan melihat kebenaran demi kebenaran. Dan kita akan menikmati kelimpahannya. Jadi untuk jalan bersama Tuhan dibutuhkan modal iman atau percaya. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yakin Bapak Ibu bahwa jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kalau kita masuk di jalan Tuhan, kita enggak akan mungkin mengalami penderitaan. Kita tidak akan mengalami kesalahan. Tetapi kita akan hidup. Ya. Oleh karena itu Sadrah, Meshak, Abednego sekalipun masuk dalam dapur perapian, dia tetap hidup. Dan itu jalan yang benar, karena melalui jalan itu Tuhan pakai Sadrah, Meshak, Abednego untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kenal dengan Bapak Abraham
yang disebut Bapak orang beriman. Ya, di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempatnya yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Waktu itu Abraham tinggal di Ur Kasdim, ya, di daerah Mesopotamia. Kalau sekarang di daerah Irak. Ya. Tuhan hanya memanggil dia, pergilah, tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu, dan ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tempatnya ditunjukkan oleh Tuhan kemana, disebut kota mana. Tuhan tidak mengatakan kemana. Tetapi Abraham taat. Kenapa Abraham taat? Karena dia percaya 100% kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan dia. Bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan damai, sejahtera, dan sukacita. Karena itu Abraham dengan istrinya Sarah, ya, dan keponakannya Lot melangkah menuju jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, demikian juga ketika Abraham diuji, harus mempersembahkan Iskak, anaknya yang tunggal, ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Iskak, yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu bukan ujian yang gampang bagi Abraham. Waktu itu Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Iskak. Dan ketika anaknya Ishak bertanya, Bapak, ini sudah ada kayunya, ada kayu apinya, di mana kambing dombanya yang akan dipersembahkan? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menjadi Abraham, bagaimana perasaan kita saat itu? Mungkin Abraham di dalam hati berkata, kamu nak, kamu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Abraham tetap taat. Dan ketika Abraham taat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak, tidak jadi membunuh, ya, meskipun sudah mau dibunuh, ya, mau dipersembahkan, tetapi kemudian Tuhan berikan seekor kambing domba yang terikat, bisa dipakai untuk mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Percayakah kita bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna? Jangan kita berdalih. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mudeng jalanmu Tuhan. Ini nanti kemana Tuhan? Jalanmu ini sepertinya berisiko berat buat aku Tuhan. Tapi kalau kita berkata gitu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan berkata, tapi aku bersamamu nak. Aku tidak membiarkan engkau sendirian. Aku bersamamu, aku mendampingimu. Maukah Bapak Ibu masuk di jalan Tuhan? Jika kita percaya masuk ke dalam jalan Tuhan, kita akan diperlihatkan kebenaran demi kebenaran sampai kita menuai kelimpahannya. Sebenarnya banyak hal indah yang Tuhan tempatkan di sisi kita, tapi kita tidak pernah melihat karena dibutakan oleh iblis dari kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita seringkali ditutup oleh iblis. Kita dialihkan kepada permasalahan yang ada sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak melihat keindahan yang Tuhan berikan, tapi kita melihat kepada masalah demi masalah yang ditunjukkan oleh iblis kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan itu memang berbeda dengan cara dunia. Kalau cara dunia seringkali malah dibalik Bapak Ibu, mengikuti keinginan daging dulu. Kita kepingin apa, itu yang menjadi tujuan kita yang pertama. Kemudian kita mencari pembenarannya, baru kita cari jalannya. Contoh ya Bapak Ibu, di Amerika Serikat itu mengesahkan undang-undang LGBT, ya. LGBT, pernikahan LGBT di sana disahkan. Jadi kerinduan mereka mengikuti keinginan daging mereka, yaitu LGBT bisa menikah dengan LGBT. Kemudian mereka mencari pembenarannya dengan cara apa? Dengan cara datang ke kongres, ya supaya apa? Ke pemerintahan, supaya apa? Pemerintah
boleh mengesahkan rencana undang-undang menikah antar LGBT. Supaya apa? Mereka tidak disalahkan. Jadi tujuannya mereka ingin hidup seperti itu. Kemudian mencari pembenaran dengan minta disahkan undang-undangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara dunia beda dengan cara Tuhan. Bagaimana dengan kita? Manusia seringkali Bapak Ibu ingin posisi tertentu, ingin kekayaan tertentu. Ya, keinginan daging ini yang menjadi pertama, kemudian dia mencari pembenaran. Ya, dengan cara bagaimana aku bisa mendapat posisi tertinggi itu. Ya. Dia tidak peduli sikut sana, sikut sini. Yang penting keinginannya tercapai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memakai cara dunia, ketika kita mengedepankan keinginan kita yang bukan menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, seringkali manusia menghalalkan segala cara. Dia bisa hutang sini, hutang sana, bahkan bisa lari ke dukun untuk mendapat orang pintar, untuk mendapat kesembuhan dan sebagainya dan sebagainya. Segala cara dilakukan untuk mencapai tujuannya. Dan cara-cara yang bukan cara Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan kita sendiri. Karena di dunia berlaku hukum tabur tuai. Kalau kita menabur ketidakbenaran, kalau kita menabur sesuatu yang bukan rencana Allah, bukan firman Tuhan, maka kita akan menuai. Kita tahu Bapak Ibu, banyak orang yang hari-hari ini stres, menderita, bahkan putus asa, bahkan ada yang bunuh diri sampean. Karena apa? Karena jalan yang diambil tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi membuat dia malah jatuh terpuruk. Mengapa? Karena itu bukan jalan Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan di jalan Tuhan, maka akan ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita akan jadi milik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hari-hari ini kita merasa bahwa kita sudah menempuh jalan yang bukan jalan Tuhan, tetapi untuk membenarkan keinginan kita, ayo cepat-cepat kita hari ini bertobat. Kita datang kepada Tuhan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi dalam hidup kita. Banyak orang-orang memuaskan keinginan daging mereka untuk tampil, wow pakai merek dan sebagainya. Akhirnya mereka jatuh ke hutang sini, hutang sana, gali lubang sini, gali lubang sana. Dan akhirnya mereka hidup menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihlah jalan Tuhan. Sekalipun kita harus mematikan ego kita. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Kita mengikuti Tuhan, artinya harus mematikan ego kita. Tapi percayalah, ketika kita mematikan ego kita, kita mau setia dan taat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati jalan-jalan Tuhan yang luar biasa dan akan dibukakan oleh Tuhan. Kebenaran demi kebenaran sampai kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus, dia memilih jalan Tuhan. Dia memilih percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Rancangannya adalah sempurna dan baik adanya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya adalah karena percaya, bukan karena mata jasmani yang melihat. Karena mata jasmani seringkali membuat kita salah langkah. Contohnya Lot ya, ketika disuruh memilih oleh Abraham, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kemudian dia melihat dan lembah Yordan itu sangat subur. Dan dia memilih lembah Yordan. Tetapi apa yang terjadi? Sodom dan Gomora akhirnya terbakar. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari pilih jalan Tuhan.
Rasul Paulus tadi dikatakan bahwa dia memilih jalan Tuhan, ya dikatakan sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari ayat ini ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Kalau di perjanjian lama disebut hukum Taurat. Tapi kalau di perjanjian baru disebut firman Tuhan. Dan kita tahu firman itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, kalau kita ganti dengan Kristus ya, sebab aku telah mati oleh Kristus untuk Kristus, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi bukan ego kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, atau hidup oleh iman dalam Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita siap, ego kita matikan, maka Kristus yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan kita mengikuti jalannya Tuhan. Kita lanjut di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita dituntut oleh Tuhan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu bisa terjadi kalau ego kita mati. Tadi dikatakan kalau ego kita mati, maka yang muncul adalah Kristus. Otomatis hidup kita sama seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, matikan keinginan-keinginan dagingmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita tahu pasti ada sesuatu, misalnya kita tahu bohong itu dosa, ya. Belajarlah untuk bersikap tidak bohong, untuk jujur di dalam kehidupan. Tapi seringkali manusia ngeles ya, bohong dikit-dikit enggak apa-apa, ya. Apalagi masih di dunia bisnis. Kalau saya tidak bohong tidak bisa, tidak ada hasilnya nanti. Kemudian untuk menjaga kekudusan dan sebagainya, saya masih harus mengantar tamu-tamu ke night club dan sebagainya. Nanti kalau saya tidak mau mengantar bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali manusia memiliki 1001 alasan untuk tidak hidup kudus. Bukannya tidak bisa Bapak Ibu, tetapi tidak mau. Lebih tepatnya seperti itu. Karena itu mulai sekarang mari kita belajar untuk hidup kudus. Supaya kita sama seperti Kristus ya. Inilah rahasia kemenangan orang Kristen. Mengapa? Tuhan ingin ego kita mati. Ya. Kenapa Tuhan ingin ego kita mati? Supaya pertama, Kristus muncul dalam kehidupan kita. Dan musuh terbesar kita sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, Tuhan sering memproses hidup kita supaya ego kita itu mati. Supaya Kristus yang muncul di dalam kehidupan kita. Karena ketika Kristus yang muncul di dalam hidup kita akan penuh dengan kemuliaan. Kita tahu di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau manusia, bersandar pada manusia yang mungkin memiliki posisi yang lebih tinggi, berharap kepada mereka, Tuhan katakan itu kutuk. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Kemudian dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengandalkan Tuhan, kita masuk jalan Tuhan, itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib.
Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu yang menjadi penasehat kita. Kenapa kita tidak mau menurut jalan Tuhan? Dan proses yang kita hadapi supaya ego kita mati, tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu di 1 Korintus 10 ayat 13, tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita akan dimampukan karena tidak melebihi kekuatan kita dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluarnya. Jadi kita enggak perlu takut. Jadi kalau kita disekolahkan oleh Tuhan, kita mengalami pencobaan itu seperti disekolahkan oleh Tuhan ya. Tuhan berikan kemampuan kepada kita, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan juga berikan solusi dan jalan keluar kalau kita mau taat kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 tipe orang Kristen di dalam kehidupannya. Tipe yang pertama, itu orang Kristen yang belum paham arti keselamatan. Itu diumpamakan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Mereka menjadi Kristen, tapi tidak tahu arti keselamatan. Sehingga mereka berkata, semua agama sama. Ketika dia jatuh cinta harus menikah dengan orang yang bukan Kristen, padahal firman Tuhan sudah katakan bahwa terang harus menikah dengan terang. Tetapi dia tidak peduli, dia berkata, semua agama kan sama. Jadi dia tidak tahu arti keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Padahal Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Kecuali melalui aku, kecuali melalui Yesus. Karena dia tidak paham tentang arti keselamatan, maka dengan mudah dia pindah agama. Dengan mudah dia meninggalkan Tuhan. Ya. Orang yang seperti ini Bapak Ibu ya, di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita tahu siapa Yesus, kita percaya melalui pengorbanannya, kita dibenarkan melalui penebusan darah Kristus dan kita boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita tahu keselamatan yang benar, kita tidak akan meninggalkan kekristenan kita Bapak Ibu. Nah, orang yang seperti ini sulit berjalan di dalam iman. Karena Yesus saja dia tidak kenal, dia tidak tahu arti pengorbanan Tuhan. Bagaimana dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah sebagai refleksi kita, sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar ya. Kalau kita belum paham dengan benar, mungkin ikut pemuritan. Sehingga kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Tipe kedua, sudah menjadi anak Tuhan, tetapi tidak memelihara iman. Ini diupamakan seperti benih yang jatuh di tanah berbatu ya. Ini adalah tipe orang Kristen yang tidak memelihara iman. Dia sudah tahu siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Cuman dia tidak memelihara imannya. Sehingga ketika kesulitan itu datang, dia akan goyah. Dia menerima firman itu hanya di logikanya. Sebatas pikiran, sebagai pengetahuan. Tetapi tidak dihidupi. Firman Tuhan yang tidak dihidupi tidak akan bertumbuh di dalam hati kita. Sehingga sulit bagi orang ini pun berjalan di dalam iman atau percaya kepada Tuhan, mengambil jalan Tuhan. Mereka ke gereja hanya sebagai ritual keagamaan. Nah ini tipe yang kedua. Kemudian tipe ketiga itu orang Kristen yang masih terdampak oleh dunia. Ini adalah sebagai orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih ada semak duri yang juga bertumbuh di dalam hidupnya. Ya. Pertumbuhan semak duri ini lebih cepat dari imannya dan akhirnya menekan imannya hingga mati dan tidak sempat berbuah. Jadi contohnya seperti ini, dia adalah orang Kristen, tapi masih ada semak duri di dalamnya, yaitu ingin jadi kaya. Dia ingin jadi kaya sehingga dia kejar kekayaan itu. Karena ambisinya terlalu tinggi, akhirnya
dia sampai melupakan ibadah. Dia enggak punya waktu untuk berdoa. Dia selalu menginvestasikan waktunya untuk bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keinginannya menjadi kaya lebih besar daripada iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia bisa terjatuh, terhimpit oleh semak durinya tanpa sadar. Ya, mungkin ambisi, kekuasaan dan sebagainya. Sehingga keinginannya lebih besar daripada imannya. Sehingga akhirnya imannya terhimpit oleh keinginannya pribadi, oleh semak durinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ini pun sulit berjalan di jalan Tuhan karena dia mengejar daripada ambisinya. Padahal di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita akan bahas dulu ya, apa yang dimaksud semak duri dan kemudian nanti menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ranting yang tidak berbuah harus dipotong ya. Nah, arti semak duri itulah adalah kekhawatiran dunia dan tipu kekayaan. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi semak duri adalah kekhawatiran hidup di dunia. Mungkin saudara khawatir dengan masa depan saudara khawatir masa depan anak-anak saudara khawatir tentang kesehatan saudara, hari tua saudara dan lain-lain. Padahal kita harus ingat, bangsa Israel 40 tahun dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Ya. Kemudian Nabi Elia dipelihara oleh burung gagak. 5 roti dan 2 ikan itu bisa cukup untuk 5.000 orang. Dan masih banyak contoh-contoh lain di Alkitab yang membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Adakah hari ini kita masih khawatir akan masa depan kita, akan hidup kita? Ya, Bapak Ibu, kalau itu ada kekhawatiran, coba langsung datang kepada Tuhan dan hilangkan semuanya itu. Percaya kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu bisa juga konseling mungkin dengan Bapak Gembala. Kalau itu mengganggu kehidupan Bapak Ibu. Kemudian semak duri yang kedua. Semak duri kedua adalah tipu daya kekayaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kekayaan seringkali menjadi tolok ukur di dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi tolok ukurmu? Firman Tuhan atau mamon, uang. Sebagai contoh Bapak Ibu. Kalau anak kita pacaran dengan orang yang sangat miskin, sederhana, mungkin kita sebagai orang tua menasehati, kamu mau dapat itu, nanti kamu memakan apa? Ya, jawabnya pasti makan nasi. Ya, enggak, artinya seringkali itu menjadi tolok ukur ya, kekayaan. Karena itu banyak orang-orang dunia termasuk orang-orang Kristen mengejar kekayaan untuk menaikkan tingkat sosialnya. Bahkan mereka malu kalau tidak memakai baju bermerek, sepatu bermerek. Padahal kolega-koleganya semua memakai barang-barang merek ya. Dan akhirnya dia kejar uang. Hutang sana, hutang sini, melakukan 24 jam untuk mencari uang, menyimpang. Ya, dikatakan tadi cinta uang itu memburu uang, kemudian menyimpang dari iman, menyiksa dirinya sampai enggak tidur dan sebagainya hanya untuk cari uang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam praktek kehidupan rumah tangga, seringkali kita juga tidak mau memelihara orang tua kita atau saudara kita yang sedang membutuhkan. Karena apa? Karena tolak ukurnya uang. Dia akan berkata, kan aku sudah keluarga sendiri, aku punya tanggung jawab terhadap keluargaku sendiri. Kalau aku harus membantu orang tuaku terus menerus, lalu mau makan apa anak istriku, mau sekolah pakai uang apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah konsep daripada dunia.
uang menjadi tolok ukur. Supaya apa? Dia berpikir dengan menyimpan uang untuk masa depannya, untuk ini, untuk itu. Memang boleh Bapak Ibu, kita menabung untuk masa depan keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Tapi bukan berarti pelit, ya. Menyimpan uang sedemikian rupa, tidak mau berbagi karena takut akan masa depan. Jangan sampai keluarga kita tidak terpelihara karena pelit kita, ya, karena kita takut berbagi. Padahal firman Tuhan katakan apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, itu firman Tuhan. Kalau kita memakai tolok ukur firman Tuhan, maka sikap kita akan berbeda. Semak duri yang ketiga, tidak mau pikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan rindu kita berani menyangkal diri. Tuhan rindu kita belajar hidup kudus. Ya. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan uang dua-dua saudara. Kita harus pilih salah satu. Mana yang lebih kita tekankan, lebih kita pentingkan, kita mengabdi kepada siapa ya. Mengapa? Kalau tidak berbuah, ranting itu dipotong ya. Di Yohanes 15 ayat 2 sampai 3 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengikut Tuhan, firman yang sudah Tuhan katakan kepada kita itu akan membersihkan kita. Seharusnya ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka Tuhan katakan engkau sudah kudus. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kalau kita baca di rumah ya. Firman Tuhan katakan tinggallah di dalam aku, engkau pasti berbuah. Percaya kalau kita tinggal di dalam Tuhan pasti berbuah. Karena Tuhan upamakan kita adalah carangnya. Kalau kita menempel pada pokok anggur maka kita akan selalu dapat aliran nutrisi surgawi. Dan nutrisi surgawi ini membuat kita berbuah. Kalau kita sampai tidak berbuah, itu karena ada kesalahan di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, kita berkata, Tuhan engkau enggak adil, itu engkau berkati tetanggaku, itu engkau berkati luar biasa, sementara aku enggak. Itu sudah Tuhan sembuhkan, sementara aku belum. Tetapi itu kesalahan pada diri kita sendiri. Mungkin masih ada semak duri, mungkin kita belum mengenal Tuhan dengan benar, belum mengenal apa maunya Tuhan ya. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan itu akan dipotong. Tipe yang keempat, ini memiliki respon aktif terhadap firman Tuhan. Tipe keempat ini diumpamakan sebagai tanah yang subur ya. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, jadi mengerti itu perlu digarisbawahi supaya dia bisa berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kemudian di Lukas 8:15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik, itulah orang-orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Menyimpannya dalam hati, dihidupi, bukan di pikiran sebagai logika, sebagai pengetahuan kita. Tapi Tuhan rindu kita menyimpan di dalam hati, kita hidupi firman Tuhan sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah
kebenaran. Contohnya Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita tahu Sakeus adalah seorang pemungut cukai, tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia berani mengambil satu sikap. Setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin, ya. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bisa bayangkan berapa banyak harta dari Sakeus. Dan untuk mengembalikan itu semua, bisa-bisa tinggal sedikit, separuh enggak ada, ya Bapak Ibu ya. Tetapi itu yang dilakukan oleh Sakeus. Mengapa? Karena Sakeus tahu nilai keselamatan lebih besar dari harta. Orientasi daripada Sakeus berubah dari mamon kepada Tuhan. Ya. Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Dengan firman ini kita belajar saudara, mana yang lebih penting di dalam kehidupan kita saat ini. Rasul Paulus di dalam Filipi 3:8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita tahu bahwa apa yang di belakang kita yang dikejar oleh Rasul Paulus selama ini itu sudah tidak penting lagi. Seperti Sakeus mengatakan itu sudah tidak penting lagi dan dia berani bayar harga. Rasul Paulus berkata itu hanya sampah. Kalau hari ini kita merasa bahwa harta itu lebih berharga dari keselamatan, kita perlu mendalami nilai keselamatan, ya kita perlu belajar tentang arti keselamatan supaya kita tidak salah langkah. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tipe keempat, dia akan berani mengembalikan persepuluhan. Di dalam Maleakhi 3 dikatakan bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan menghardik belalang pelahap, dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai negeri kesukaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin orang yang memberi persepuluhan berkata, aduh uangku sudah mepet, kok masih harus 1/10 buat gereja, ya, buat Tuhan maksudnya. Tetapi kita tahu ketika kita berani melangkah, maka Tuhan katakan, ujilah aku, masa aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan cukupkan dengan caranya, Tuhan akan berkati kita dengan caranya. Kemudian Tuhan akan hardik belalang-belalang pelahap, yaitu sakit, penyakit, kecurian dan sebagainya. Semua penghalang berkat kita dihalau oleh Tuhan. Dan kita menjadi taman kesukaan Tuhan. Alangkah bahagianya Bapak Ibu kalau kita menjadi taman kesukaan Tuhan. Saya percaya karena kesukaan, maka Tuhan akan memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan suka dengan kita, Tuhan akan memberkati kita, segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Bahkan kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan seperti Raja Salomo tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambillah keputusan, berjalan dalam iman dan melihat kemenangan.